Ya, kembali di Net Bali dan saya masih bersama Cok Oce selaku Ketua PHRI Bali. Nah, Bapak melanjutkan perbincangan kita yang tadi, Pak. Beberapa hari lalu Presiden kita Joko Widodo hadir di Bali, Pak. Dan sempat membuat vlog bahkan ya Pak ya di Pantai Kuta. Dan itu seperti apa sih Pak dari kedatangan Bapak Presiden kita pengaruhnya terhadap pariwisata Bali berikutnya? Ya, pengaruhnya sangat besar. Itu terus terang kami dari PHRI Bali bersurat langsung kepada beliau, mungkin dalam tanda kutip mungkin saya dianggap terlalu berani menyurati seorang presiden, tapi ya itulah upaya dan kejujuran yang saya bisa lakukan, karena begitu saya melihat teman-teman para pengusaha sudah mulai merumahkan karyawan, sudah mulai, karena ini kan bukan hanya kejadian bulan November, tapi sesungguhnya kan sudah mulai September, sudah mulai status mungkin dulu bilang status awas tanggal 22 September itu sudah terdampak. Kemudian wisatawan lesu, ya kami berharap Bapak Presiden datang ke Bali, sekaligus beberapa kebijakan mungkin yang ingin kami peroleh dalam situasi seperti sekarang. Katakanlah penjadwalan ulang pembayaran hutang dan lain sebagainya, kita harapkan. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya ada kehadiran beliau ini betul-betul memberikan implikasi langsung pada wisatawan. Beliau berbaur dengan para wisatawan di Kuta dan lain sebagainya. Ini memberikan kepercayaan dunia usaha, kepercayaan kepada market kita bahwa Bali itu aman. Nah, ini yang sangat penting dan bisa kita lihat kemudian hasilnya setelah beliau datang ke sini, lonjakan wisatawan sangat tinggi. Ya langsung melonjak ya Pak ya. Melonjak ya. Memang itu faktor yang terbesar yang berpengaruh. Tapi di lain sisi memang season kita memang tinggi. Nah, yang kedua kami teman-teman pariwisata pun melakukan beberapa upaya-upaya, diantaranya adalah memberikan promo, harga promo dan lain sebagainya. Nah, jadi target kita memang di penghujung bulan ini, bahkan nanti sampai ke awal bulan Januari nanti adalah bagaimana membangun persepsi kepada wisatawan bahwa Bali ini aman dan masih banyak objek yang bisa dilihat di Bali. Ya. Nah, tidak hanya jalan-jalan di Pantai Kuta Pak. Bapak Presiden juga memimpin rapat terbatas, bahkan di situ juga ada hadir Cok Oce gitu. Nah, boleh dong Pak sedikit bocoran Pak yang dibahas apa sih? Saya bersyukur ya selaku Ketua PRI, artinya dalam rapat yang sangat penting saya masih diberikan kesempatan untuk mengikuti sehingga saya bisa melihat betapa memang sulitnya situasi seperti itu. Ada hal-hal yang memang tidak bisa dilepaskan dengan aturan-aturan. Contohnya ketika Menteri Pariwisata memohon kepada konsul Cina untuk mencabut travel advisory mengikuti beberapa negara yang lain. Cina mengatakan tidak bisa karena Indonesia sendiri, Bali sendiri menerapkan masih darurat bencana. Gitu. Mana mungkin saya mencabut perlindungan terhadap warga saya? Iya, itu telah sebut Cina. Kemudian darurat ini pun akhirnya kita tanya kenapa di Bali daruratnya provinsi, kenapa tidak kabupaten, padahal ini lokalisirnya 8 km dari kabupaten. Ini terkait dengan bagaimana menyelamatkan atau membantu pengungsi yang keluar atau yang ditampung di kabupaten-kabupaten lain. Ujungnya adalah bagaimana memberikan konsumsi dan lain sebagainya. Jadi persoalannya sangat kecil dan Pak Presiden saya bersyukur beliau dengan tegas, yang intinya beliau tidak mau ruwet, kalau ada hal-hal bisa diatasi itu kita atasi dan langsung pada waktu itu dicabut status darurat bencananya untuk provinsi, hanya ditetapkan untuk Kabupaten Karangasem saja. Jadi langsung Cina juga mencabut langsung travel advisory-nya. Bahkan Cina tanggal 4 Januari ini sudah membawa tamunya lagi ke Bali. Itu potensi luar biasa sebab Cina itu ada sekitar 300 antara setiap harinya itu dia satu bulannya 120.000 antara berapa ribu? 3.000 4.000. 3.000-4.000 wisatawan Cina yang datang ke Bali. Oke, Bapak dengan pencabutan status itu sebenarnya apakah nantinya tidak akan berdampak lebih parah Pak ketika memang banyak sekali wisatawan ke Bali, kemudian ya kita tidak tahu ya Pak yang namanya alam gitu Pak, kemudian terjadi erupsi yang cukup besar gitu Pak. Ya itulah kita antisipasi sekarang, pengalaman kita di tanggal 25, 26, 27, apa yang menjadi kegagalan kita pada waktu itulah. Bagaimana kita mengantarkan wisatawan yang ingin keluar dari Bali dan Indonesia melalui Surabaya, Juanda, atau melalui Belimbing Sari di Banyuwangi, atau melalui Lombok. Apa yang menjadi kendala kita dulu itu kita perbaiki. Kita sudah menyusun beberapa SOP, bahkan salah satu SOP kita andai kata dia mau keluar lewat Jakarta. Nah, kita buat semacam kupon, ada 3-4 macam kupon. Kalau dia keluar lewat Juanda, ada kupon warna tertentu. Dan lain sebagainya. Ini semua bus kita sudah siapkan semua, bahkan guide yang akan mengantarkan ke sana sudah kita siapkan, dan kita meyakinkan nanti on the way ke Surabaya di mana wisatawan ini makan semua sudah kita
atur sekarang. Andai kata mudah-mudahan tidak terjadi kalau itu terjadi kita jauh lebih siap sekarang daripada dulu. Ya. Oke. Ya. Nah Bapak, sebagian besar masyarakat Bali mayoritas adalah bekerja di bidang pariwisata, ya. Pak. Dengan kondisi seperti ini seakan-akan terlihat memang terjadi penurunan drastis, kemudian banyak masyarakat yang harus terkena pemotongan kerja gitu Pak. Sebenarnya strategi apa sih Pak yang pada akhirnya nanti harus diambil nih Pak oleh pemerintah mengatasi hal tersebut? Ya, memang ketergantungan kita terhadap pariwisata di Bali sangat tinggi sekali. 65% usia kerja kita menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata. Maka ketika pariwisata ini mengalami guncangan, kita bisa lihat sendiri langsung lesu, perekonomian Bali langsung lesu. Apalagi terjadi perumahan karyawan-karyawan gitu. Nah oleh sebab itu ke depannya memang kita harus pikirkan tidak saja sektor-sektor lain juga harus dihidupkan, misalnya sektor pertanian, juga dari segi infrastruktur. Kita dari dulu sangat tergantung sama satu pelabuhan yang namanya Pelabuhan Ngurah Rai. Kita selalu tergantung sama kondisi cuaca langit kita. Padahal Bali tidak saja dipengaruhi oleh gunung yang ada di sekitar Bali saja, tapi waktu Gunung Rawang meletus kita terdampak. Waktu Gunung Rinjani meletus kita terdampak. Oleh sebab itu salah satu juga usulan kami kepada pemerintah pusat, bagaimana kita menyiapkan satu dermaga laut andai kata terjadi hal-hal seperti ini, atau untuk selanjutnya bahwa gate Bali itu tidak hanya Ngurah Rai. Gate Bali itu bisa masuk lewat pelabuhan laut ini, atau bisa masuk lewat Dinding Sari, atau bisa masuk lewat Juanda, karena nanti Bali and Beyond ini kita betul-betul kita membuat terkoneksi dengan baik nanti. Oke, Nah Bapak, ini kalau barusan kan kita sudah serius ngomongin pariwisata Bali seperti apa akibat dampak erupsi Gunung Agung. Nah kalau kali ini saya ingin tahu Pak persiapannya di 2018 Pak, seperti apa udah diumumkan Cok Aceh sebagai calon wakil gubernur. Kalau dari Bapak sendiri gimana Pak persiapannya? Kalau kita melihat pilkada ini merupakan suatu proses yang rutin ya, bukan sebuah, saya ingin meluruskan persepsi, bukan sebuah pertandingan yang berujung nanti dengan kalah atau menang, tidak. Ini sebuah pilihan memilih pemimpin. Tentu ketika kita memilih adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi masalah. Nah kalau masalahnya kita tidak bisa identifikasi, bagaimana kita bisa mencari pemimpin yang bisa memecahkan masalah tersebut. Nah inilah saya ingin menawarkan diri, karena saya lihat sebagaimana terjadi beberapa bulan terakhir ini, betapa dahsyatnya pariwisata ini berpengaruh pada perekonomian Bali ya. Baik yang sifatnya insidental, yang konyong-konyong terjadi, ataupun yang secara rutin, yang menyangkut masalah pemerataan dan sebagainya. Nah inilah oleh sebab itu saya ingin menyumbangkan pokok-pokok pikiran saya, waktu saya, andai kata rakyat Bali mempercayakan saya, tentu ini kesempatan baik bagi saya untuk mengabdikan atau mengimplementasikan beberapa hal yang saya ketahui terkait dengan masalah pariwisata. Kalau dari sosok Cok Aceh sendiri sudah ada strateginya Pak, kan sudah beberapa tahun lama di PHRI, sebelumnya pariwisata udah banyak tahun nih Pak. Itu gimana Pak strateginya? 3 periode saya di Bali, di pariwisata, di PHRI. Dan dari dulu saya selalu mengharapkan adanya suatu pengelolaan Bali di bidang pariwisataan dengan konsep One Island Management. Ini pun belum bisa kita laksanakan sampai sekarang. Nah tentu dalam hal ini saya memilih pasangan yang mempunyai kemampuan mewujudkan impian saya. Pasangan yang mana yang bisa, atau dengan siapa saya harus bergandengan tangan, ya yang kira-kira bisa menjawab pertanyaan saya ini, bahwa di Bali ini sementara sekarang masih pembangunannya parsial. Kita bisa lihat ketidakmerataan sekarang terjadi di Bali. Nah ini yang saya melihat kekuatan yang saya mohon maaf saya ikuti sekarang, di sinilah kekuatannya, dan saya berharap banyak. Kalaupun saya tidak ada dalam sistem, saya selalu akan berpikir bahwa siapa yang akan mampu memecahkan persoalan Bali dalam konteks kepariwisataan ini. Oke Bapak, terima kasih banyak atas waktunya, dan sebenarnya masih banyak yang ingin ditanyakan Pak, cuma berhubung ya waktunya terbatas ya Pak ya. Yang menarik sekali perbincangan saya dengan Cok Aceh selaku Ketua PHRI Bali. Memang ya sampai saat ini pun status Gunung Agung masih berada di level 4 awas. Namun bagi wisatawan yang ingin datang ke Bali tidak perlu takut, karena kawasan rawan bencana yang ditetapkan pemerintah hanya berjarak 8 hingga 10 km dari kawah Gunung Agung. Jadi untuk wilayah-wilayah di luar daerah kawasan rawan bencana masih tetap aman untuk dikunjungi.